Mengapa kami memilih topik ini? Yap, bencana alam seringkali melanda Indonesia. Membahas penelitian ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Hal ini dapat membuka wawasan tentang cara mencegah dan merespons bencana tersebut, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Dan oleh karena itu, dibuatlah proyek inti kami, yaitu diorama yang membahas tentang bencana alam akibat ulah manusia. Berikut adalah beberapa topik yang akan kami angkat, meliputi longsor, kebakaran hutan, banjir, dan pencemaran. Di akhir video juga akan memperlihatkan hasil proyek kami, yaitu diorama mengenai bencana alam akibat ulah manusia. Longsor. Longsor juga dapat menjadi bencana alam akibat ulah manusia. Pembangunan jalan dan struktur tanpa kemiringan memadai. Perubahan olah drainase air dan tidak ditanggulanginya tanah longsor lama dapat menyebabkan bencana longsor. Selain hal tersebut, deforestasi atau pengundulan hutan juga dapat menimbulkan longsor. Karena tanpa adanya akar pohon, tanah tidak mampu menyerap banyak air sehingga menimbulkan longsor. Banjir. Banjir adalah salah satu bencana yang dapat terjadi karena ulah manusia. Kebiasaan membuang sampah ke aliran air, membuang sampah sembarangan, deforestasi hutan, dan menutup daerah resapan menjadi permukaan anti air menjadi penyebab dari banjir. Belum lagi penyempitan volume sungai karena penggunaan lahan di sisinya. Kebakaran hutan. Contoh bencana akibat ulah manusia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami karena petir. Namun, modern ini sebagian besar kebakaran hutan diakibatkan oleh ulah manusia. Kebakaran hutan dapat terjadi karena salah penggunaan peralatan yang mengakibatkan api, rokok yang menyala, juga api unggun. Namun, yang fatal adalah kebakaran hutan yang disengaja untuk membuka hutan menjadi lahan lain, misalnya perkebunan, pertanian, dan industri. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran. Degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Environmental pollution atau yang sering kita kenal dengan pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pastinya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Faktor-faktor tersebut ialah peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik, dan lain-lain masih banyak lagi, seperti kenakalan para warga yang tidak ingin membuang sampah pada tempatnya, atau pabrik-pabrik yang tidak peduli akan SOP tentang kesehatan pada lingkungan sekitar. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Lalu, melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan, dan salah satu yang terakhir adalah melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Pencemaran air. Pencemaran air adalah bencana akibat ulah manusia yang akan menyebabkan dampak fatal ke depannya bagi kita sendiri. Pencemaran air dapat terjadi karena manusia membuang sampah dan limbah ke air secara sengaja ataupun tidak sengaja.
Bye.